Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan kembali untuk ngaji ngatur jiwa. Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar bisa nyawiji, menyatu dengan Sang Hyang Sejati Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video saya yang sebelumnya, saya sudah membahas mengenai ilmu olah rasa. Di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ilmu olah rasa untuk kerejekian. Ilmu olah rasa merupakan sebuah kemampuan spiritual di mana daya batin kita ini mendapatkan wangsit dari Sang Hyang Sejati. Wangsit inilah yang nantinya akan dipergunakan untuk tujuan kerejekian. Terkadang jenengan ini diarahkan oleh orang tuanya berkenaan dengan masalah pendidikan yang akan ditempuhnya, berkenaan dengan masalah pekerjaan yang akan digelutinya. Orang tua ini biasanya daya batiniahnya ini memiliki daya batin yang mumpuni. Mereka mampu melihat gambaran masa depan putra maupun putrinya. Orang tua kita zaman dahulu seringkali belajar olah rasa. Olah rasa ini seringkali dipraktekkan dengan cara yang cukup mudah, dengan mengatur hati agar senantiasa bersih dari segala hal macam keburukan, terhindar dari segala macam sifat iri, dengki, hasut, serta sifat buruk lainnya. Dari sinilah maka daya batiniah seseorang akan mampu bersinar. Dan bersinarnya daya batiniah seseorang inilah yang nantinya akan mendatangkan isyarah, akan mendapatkan wangsit, akan mendapatkan petunjuk dari Sang Hyang Sejati. Jenengan ini perlu belajar akan ilmu olah rasa untuk masalah kerejekian, khususnya bagi jenengan yang dalam hal ini memiliki tender usaha. Klien saya ini yang berada di Singapura maupun yang berada di Malaysia, seringkali saya paksa untuk belajar ilmu olah rasa. Ilmu olah rasa ini wajib mereka miliki jika mereka ingin menjadi pengusaha yang sukses. Seperti halnya saya pribadi. Saya dahulunya ini selain belajar kitab hikmah, kitab-kitab primbon, kitab-kitab serat-serat yang diajarkan oleh para pinesepuh, saya juga menempuh pendidikan di SMK jurusan elektronik. Namun atas daya batin dari orang tua saya diarahkan untuk tetap lanjut mengenai masalah spiritual.
Hal ini bukan permasalah finansial, bukan. Kalau mengejar masalah finansial, di luaran sana finansialnya ini malah lebih bagus. Dan tata cara untuk mendapatkan finansial tersebut tidak seribet ketika mendalami laku spiritual yang dijalankan oleh para praktisi spiritual. Dahulu ketika saya lulus dari SMK, keinginan orang tua saya ini melanjutkan khidmah di tempatnya Simbah Yai. Namun karena waktu itu saya ingin mendapatkan uang dengan cepat, maka saya melamar di sebuah perusahaan yang ada di Kudus. Ya, alhamdulillah saya bekerja, namun ya seperti itu saja, tidak mendapatkan akan ketentraman batiniah yang sejati. Esok bekerja, kemudian di akhir bulan mendapatkan gajian, begitu dilakukan terus-menerus sampai sekitar 3 atau 4 tahun seingat saya. Kemudian saya ini melihat beberapa ranah spiritual yang mana, mohon maaf, saya dapat mengatakan melenceng di sosial media, melalui di Facebook, kemudian Instagram, YouTube, serta media sosial lainnya. Banyak bermunculan orang-orang yang mengaku dirinya ini pakar spiritual. Namun benda yang diberikan itu setidaknya di asma itu tidak pernah dijalankannya. Ketika saya melihat hal-hal yang mengganjal inilah, daya batiniah saya ini ingin kembali lagi ke ranah spiritual. Maka di tahun 2018 Gusti Allah memberikan izin saya kembali untuk berada di ranah spiritual. Yang saya inginkan agar ilmu spiritual ini kembali di budaya yang diajarkan oleh guru kita, Kanjeng Sunan Kalijogo. Kemudian kembali lagi di masalah ilmu olah rasa untuk kerejekian. Ketika jenengan belajar ilmu olah rasa untuk masalah kerejekian, yang namanya orang dagang, yang namanya orang bisnis, itu menempuh beberapa perjalanan. Jenengan tidak bisa dalam hal ini gujuk-gujuk dalam waktu seketika usahanya langsung laris, bisnisnya langsung berkembang, itu tidak ada. Jenengan butuh intuisi khusus, daya batin khusus untuk memahami akan keadaan spiritual ini. Maka dibutuhkanlah zikir-zikir khusus seperti zikir Jaljalut Sugro ataupun beberapa zikir lainnya yang digunakan untuk ilmu olah rasa untuk masalah kerejekian. Demikian penjabaran kali ini berkenaan dengan masalah ilmu olah rasa untuk kerejekian. Jika jenengan ada beberapa pertanyaan khusus, monggo jenengan bisa hubungi saya. Untuk nomor saya akan saya sertakan di bagian deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.